Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini terus dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari Rumah Pengabdi Setan, yang mana saya berkesempatan untuk datang langsung, melihat langsung Rumah Pengabdi Setan yang belakangan ini cukup viral. Tapi saya tidak akan menceritakan Rumah Pengabdi Setan ini berdasarkan kisah dari film yang ditulis atau disutradarai oleh Joko Anwar, melainkan saya akan menceritakan dari sisi pengalaman atau kisah misteri yang dialami warga setempat ketika datang atau lewat dari Rumah Pengabdi Setan tersebut. Kisah ini saya dapat dari salah seorang keluarga saya yang tinggal tidak jauh dari Rumah Pengabdi Setan di Pengalengan, Bandung Selatan. Dia menceritakan bahwa Rumah Pengabdi Setan sebenarnya tidak seperti kisah yang diceritakan di film Pengabdi Setan, yang mana di film itu kan diceritakan rumah itu rumah dari keluarga yang bersekutu atau mengabdi dengan setan agar dapat mendapatkan keturunan. Jadi tidak seperti itu. Rumah Pengabdi Setan adalah bekas rumah dari salah seorang pemilik perkebunan teh, yang mana adalah keluarga dari Belanda. Setelah mereka meninggal dunia, perkebunan teh atau rumah tersebut diambil alih oleh perusahaan milik negara dan sekarang juga masih dikelola oleh negara. Dan setelah rumah itu kosong, rumah yang terletak di lokasi bukit, ya, di atas bukit, di bawahnya perkebunan teh dan di sampingnya penuh dengan pohon-pohon pinus, yang mana saat saya datang ke sana suasananya cukup mencekam dan mengerikan. Ya mungkin karena itulah ya sutradara dari film Pengabdi Setan mengambil lokasi syuting di rumah tersebut. Selain rumah tersebut menyimpan kisah misteri, dan rumah tersebut juga memang sangat cocok dijadikan lokasi syuting Rumah Pengabdi Setan. Sahabat-sahabat bisa melihat sedikit video saat saya berada di Rumah Pengabdi Setan, yang mana ketika saya datang ke sana, beberapa tempat yang saya rasa cukup membuat bulu tengkuk saya merinding, seperti kamar mandi yang ada di belakang. Di situ saya merasakan aura yang sangat luar biasa, membuat saya merinding. Dan ketika saya naik ke atas ke lantai 2, di situ terdapat sebuah kamar yang mana di film Pengabdi Setan dijadikan kamar ibu. Ada sebuah ranjang tua, ya, yang mana itu merupakan bekas ranjang asli dari pemilik rumah tersebut. Saya sempat duduk di ranjang itu dan merasakan sedikit aura yang sangat luar biasa. Nah, di sana juga saya merasa aneh. Ya memang saya datang ke sana sekitar jam 5:30, hampir maghrib, dengan cuaca gerimis. Saat saya masuk ke kamar ibu, tiba-tiba saya ingin membuat video, ya, sedikit berbicara atau ngobrol di sana, menyapa sahabat semua. Namun kamera yang saya gunakan tiba-tiba ngeblur. Ya. Itu entah atau salah dari kamera saya atau ada kejadian aneh, Allahu a'lam. Dan di sini saya ingin menceritakan kisah lain atau sisi lain dari Rumah Pengabdi Setan, yang mana kisah ini saya dapat dari saudara saya yang tinggal di sana, yang rumahnya tidak jauh dari Rumah Pengabdi Setan. Jadi diceritakan rumah itu setelah ditinggal oleh pemiliknya sempat kosong dan menjadi rumah yang ditakuti oleh warga. Seringkali terlihat penampakan anak kecil yang mirip seperti anak-anak Belanda dan penampakan menir Belanda yang kerap mengganggu warga ketika lewat di sana. Nah, saudara saya ini kita sebut saja dengan nama Pak Ujang. Pak Ujang waktu itu lewat
dari rumahnya ingin turun dan jalannya harus melewati rumah pengabdi setan tersebut. Bukan dari dekat ya, jauh lah. Jalan raya, jalan yang dilintasi Pak Ujang sedikit jauh dari rumah pengabdi setan. Saat itu hujan sekitar jam 7:30 malam, yang mana jalan tersebut memang sangat gelap gulita. Tidak ada penerangan yang ada di sana. Jalan yang bebatuan, dia mengendarai sepeda motor. Dia merasa sepeda motor yang ditumpanginya, yang dibawanya, terasa sangat berat. Di bagian belakang terasa sangat berat, dan di bagian depan, di bangku depan seolah-olah dia sedang membonceng seseorang. Namun ketika dia lewat di jalan di depan rumah pengabdi setan itu, dia tidak merasa aneh atau merinding ya. Namun setelah turun dari lokasi itu, Pak Ujang mengatakan sekitar 20 meter dari depan rumah pengabdi setan, dia baru merasakan sepeda motornya sangat berat. Dan saat dia ingin membelokkan stang motornya, seolah-olah seperti ada yang menahan dan seperti dia membonceng orang di depannya. Ketika sekitar sudah 20 meter dia lewat, di situ dia baru sadar, terasa di bagian tengkuknya seperti ada yang menyenderi dengan dagu. Seperti ada orang yang menempelkan dagunya di leher, dan dia merasa dadanya disenderi oleh sosok seperti anak kecil mendekap ke belakang begini dan seolah-olah memegang stang motornya sehingga susah dikendalikan. Dia memelankan sepeda motor yang dibawanya dan dia mencoba melihat ke belakang, dan jelas dia melihat sosok wajah yang sudah nggak karuan lagi, dengan bentuk wajah yang dia bilang sudah hancur dan mulai mengering. Dan dia melihat di depannya terdapat 2 orang anak kecil yang berambut pirang, persis seperti anak dari orang Belanda. Ketika dia melihat itu, dia langsung menjatuhkan sepeda motornya dan pergi menjauh dari lokasi itu. Setelah kejadian ini, sekitar jam 8 malam, Pak Ujang berlari menyusuri jalan dan akhirnya bertemu dengan beberapa warga yang sedang duduk di depan rumahnya. Dia langsung naik ke atas bersama orang-orang tersebut untuk mengambil sepeda motornya. Tapi alhamdulillah Pak Ujang mengatakan bahwa tidak ada lagi sosok yang dilihatnya di lokasi itu. Dan dia langsung mengambil sepeda motornya dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia langsung memutar arah dan kembali pulang ke rumahnya. Kejadian ini diceritakan Pak Ujang terjadi sekitar tahun 80-90-an yang lalu. Kejadian ini. Dan Pak Ujang juga mengatakan bahwa sosok yang kerap mengganggu atau terlihat di rumah pengabdi setan itu adalah sosok wanita yang menggunakan pakaian serba merah dan menggunakan pakaian seperti dress ya. Seperti dress, bukan seperti pakaian kebaya atau apa, lebih persis seperti pakaian pesta dari orang-orang Belanda. Namun warnanya serba merah. Wanita yang diperkira Pak Ujang sekitar masih berusia 35 sampai 40 tahun dengan perawakan yang sangat cantik. Menggunakan pakaian itu layaknya seperti wanita Belanda, namun memiliki paras layaknya seperti pribumi. Dan sosok itu kerap kali terlihat di rumah pengabdi setan. Ya. Dan sosok itu tidak hanya berada di rumah pengabdi setan, dia juga kerap keluar dari lokasi itu. Ya. Jadi gini, rumah pengabdi setan ada beberapa rumah lagi, ya, terdapat di sana, dan di belakangnya terdapat sebuah pabrik, bekas pabrik teh, yang sampai saat ini sudah lama terbengkalai dan dikenal warga pabrik yang cukup angker. Nah, sosok merah itu seringkali mengitari lokasi itu, dan Pak Ujang mengatakan, warga juga mengatakan, sosok itu kerap kali masuk ke dalam kampung untuk mengganggu warga sekitar.
Di sini Pak Ujang nggak bisa memastikan apakah itu sosok wanita dari Belanda atau wanita pribumi. Kalau dikatakan wanita pribumi, pakaian yang digunakannya layaknya seperti pakaian wanita-wanita Belanda. Nah, kalau dikatakan wanita Belanda, Pak Ujang yang pernah melihat langsung sosok itu, melihat sosok itu persis seperti layaknya wajah pribumi dengan kecantikan seperti orang Sunda asli. Jadi Pak Ujang di sini nggak berani mengatakan sosok apa dan siapa dia. Warga mengatakan dan menyebut sosok itu adalah si Berem atau si Merah karena pakaian yang digunakannya serba merah. Kisah selanjutnya saya dapat di Rumah Pengabdi Setan. Dulu saat rumah itu masih aktif, pernah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Jadi ada orang Belanda yang mengajak beberapa orang pribumi, yaitu penari jaipong, mengundangnya untuk menari di rumah tersebut. Namun permintaan dari orang-orang Belanda ini sedikit cukup nyeleneh ya. Jadi 3 orang penari ini diminta untuk, mohon maaf sebelumnya, diminta untuk menari tanpa menggunakan busana. Jelas ketika ketiga orang penari ini, yang notabene memang benar-benar seniman, benar-benar pelaku seni untuk tarian jaipong, menolak permintaan dari orang-orang Belanda tersebut. Ya. Ketika mendengar permintaannya ditolak, ketiga wanita malang ini pun akhirnya dianiaya dan diperkosa sampai akhirnya dibunuh di lokasi Rumah Pengabdi Setan, yang tepatnya dijadikan sumur saat syuting Rumah Pengabdi Setan. Di lokasi itulah, di sumur itulah 3 wanita pribumi penari jaipong yang dihabisi oleh dihabisi oleh keluarga Belanda tersebut. Dan ketiga penari jaipong yang meninggal dengan cara mengenaskan itu pun kerap kali terlihat di Rumah Pengabdi Setan. Namun tidak mengganggu warga, namun arwahnya atau sosok penampakannya kerap kali muncul di sana. Lalu di kamar mandi yang saya ceritakan, ya, di kamar mandi itu dulu pernah terjadi juga pembunuhan yang mana dilakukan oleh pemilik rumah itu sendiri. Mereka memiliki seorang pembantu rumah tangga, yang mana pembantu rumah tangga itu melakukan sebuah kesalahan. Dengan kesalahannya itu beliau disiksa dengan disiram wajahnya dengan air panas sehingga wajahnya hancur, ya, hancur karena tersiram air panas tersebut, dan dibiarkan dikurung di kamar mandi itu sampai meninggal dunia. Ketika saya masuk ke kamar mandi itu, sama sekali saya belum mendengar kisah terjadi pembunuhan di kamar mandi itu. Sama sekali belum saya dapatkan informasi bahwa di kamar mandi itu pernah terjadi pembunuhan. Saya tiba-tiba masuk dari ruang tengah yang ada lukisan ibu yang dijadikan properti syuting. Saya langsung diajak masuk ke sumur. Ketika mau ngobrol-ngobrol di sumur, saya langsung tertarik untuk melewati sebuah lorong kecil, dan ternyata terdapat di ujung lorong itu terdapat sebuah kamar mandi. Saya langsung masuk ke dalam kamar mandi dan sontak ya, seperti flashback ya, seperti sesuatu yang seperti sesuatu yang menabrak wajah saya. Seketika langsung terasa dingin dan telinga saya seperti ada yang memegang seperti ini. Di situ saya merasa energi di sana sangat luar biasa. Ketika saya melihat ke kanan, tepat di dekat bak ya, terdapat 2 gelas kopi hitam dan 2 puntung rokok gudang garam merah yang ternyata memang disediakan di sana. Saya langsung merenung dan berpikir bahwa memang
apa yang saya rasakan di kamar mandi itu ternyata benar-benar saya bisa katakan memang memiliki energi yang cukup negatif. Ketika saya keluar dari kamar mandi itu, seperti di telinga saya yang seperti dipencet ya, seperti dipegang, terdengar suara bisikan seperti hu 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 hu. Jelas sekali terdengar. Saya keluar dari kamar mandi, tidak menoleh ke belakang lagi dan berniat untuk ke ruang tengah, ya, untuk melakukan melihat-lihat ke tempat yang lain. Ketika saya melangkah keluar, tanpa melihat ke belakang, saya mendengar suara hu 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 hu. Jelas sekali terdengar suara seperti itu. Namun saya abaikan karena hari sudah 5:30 ya. Sudah mulai gelap dengan cuaca gerimis. Saya meneruskan naik ke atas, naik ke tangga yang memang masih ada beberapa properti syuting ya, seperti ada pocong-pocongan yang ada di tangga, dan saya langsung masuk ke kamar ibu. Saya masuk ke kamar ibu dan di sana saya melihat seperti ada kesedihan yang tersimpan di kamar tersebut. Ya memang terdapat beberapa properti syuting ya, yang membuat kamar itu sedikit agak mencekam, sedikit mengerikan. Namun saya mengabaikan properti-properti yang ada di sana dan saya fokus merasakan apa yang saya rasakan. Dan saya mencoba duduk di tempat tidur yang sangat jadul. Ya, saya duduk di sana dan saya merasakan memang di sana terdapat sosok yang menghuni tempat tidur tersebut. Saya nggak bisa menyebutkan sosok apa, dan setelah saya keluar dari rumah tersebut, saya kembali ke penginapan. Dan malam itu, saya tidur berdua dengan adik saya di kamar penginapan. Malam itu saya bermimpi sama persis seperti apa yang saya alami ketika masuk ke kamar ibu. Saya masuk ke kamar ibu. Ini saya ceritakan di dalam mimpi saya ya. Dalam mimpi saya setelah saya pulang dari lokasi syuting Rumah Pengabdi Setan, setelah saya duduk di tempat tidur ibu, saya pulang ke rumah ya. Saya tidur dan saya bermimpi persis seperti saya sedang berada di kamar ibu, dengan suasana yang sama ya, dengan rintik hujan, sama persis kejadian pada saat itu. Saya duduk, posisi duduk sama persis seperti ini. Saya duduk seperti ini dengan tangan yang seperti ini ya. Saya melihat ke arah tembok yang di depan saya. Di dalam mimpi ini, di situ saya melihat di sebelah saya, tepat di sebelah saya, bangkit sesosok pocong. Pocong itu bangkit dari tidurnya, duduk seperti ini, tepat membelakangi saya, kakinya dan wajahnya di samping saya. Nggak tahu ya apa yang dimaksud dalam mimpi saya ini. Pocong tersebut seolah-olah bisa membuka tangannya ya. Tangannya terbuka seperti ini, tali pengikat tangannya terbuka dan kain yang menutupinya terbuka sebagian, dan dia ya seolah-olah mengusap wajahnya seperti ini. Setelah dia mengusap wajahnya seperti ini, dia menoleh ke saya dan saya melihat wajahnya sama sekali tidak menakutkan. Sama sekali tidak menakutkan. Saya melihat sosok wanita pribumi yang berusia sekitar 55 tahun, dengan wajah yang sudah mulai agak menggeriput, dengan hidung yang mancung, mata yang dikatakan sipit namun tidak sipit ya, dengan alis tebal, dagu yang runcing, mengusap wajahnya dan menatapi saya. Lama sekali dia menatapi saya. Ketika dia menatapi saya, ya, saya merasa
banyak sekali ya orang yang berdatangan memenuhi kamar tersebut. Banyak sekali. Dan anehnya, yang saya rasakan di sana sama sekali tidak ada saya melihat orang-orang yang berwajah, memiliki wajah orang Belanda. Di situ orang-orang yang datang, ada yang datang dari tangga, ada yang entah, nggak tahu saya, tiba-tiba datang dari balkon, ya, masuk memenuhi ruangan tengah kamar dari ibu. Saya nggak tahu datang dari mana, dan mereka pun tidak memiliki wajah-wajah yang menyeramkan. Namun wajah yang menatap saya, ya, wajah pocong yang menatap saya, wanita yang menatap saya, dengan orang-orang yang ramai menatap saya perkirakan sekitar 30 orang ada menatapi saya, dan salah satu dari mereka mendekati saya dan memegang kaki saya. Memegang kaki saya, ya. Seolah-olah dia ingin menyampaikan sesuatu, namun saya tidak dapat mengartikannya ketika dalam mimpi itu apa yang dia maksud. Setelah dia memegang kaki saya, dan awalnya pegangan tangan itu terasa dingin dan lama-lama menjadi panas, saya terbangun. Saya terbangun dan adik saya yang sedari tadi sudah memperhatikan kalau tidur saya sudah tidak nyaman lagi. Dia bilang saya sedikit mengeracau dan bergerak tidak seperti biasanya tidur, ya, seperti beraktivitas dia bilang, tapi dia nggak berani membangunkan saya. Saya bangun jam 2:30 pagi. Memang di Pengalengan cuaca sangat dingin. Saya tidur dengan mantel ini, dengan celana training, menggunakan sarung tangan dan sarung kaki. Setelah saya bangun, ya, dengan cuaca yang sangat dingin, bagian kaki yang di dalam mimpi saya merasakan panas, ya. Saya buka kaos kaki saya. Ketika saya pegang, rasa panas itu masih terasa. Saya langsung ke kamar mandi, saya langsung berwudu dan saya membuat kopi, ya. Saya menyeduh kopi dan merokok. Di situ saya berpikir bahwa mungkin ada cerita lain di rumah pengabdi setan ini. Keesokan harinya saya langsung menemui salah seorang kerabat saya yang Pak Ujang tadi, ya. Pak Ujang tadi. Saya menanyakan detail tentang rumah pengabdi setan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia melihat prosesi dari syuting film Rumah Pengabdi Setan. Dan dia juga mengatakan bahwa sebelum syuting dari Rumah Pengabdi Setan ini, memang rumah ini merupakan rumah yang angker. Namun sama sekali tidak tidak memiliki aura yang mengganggu. Nah, setelah selesai syuting Rumah Pengabdi Setan ini, rumah yang sudah angker menjadi lebih angker lagi. Beliau mengatakan, Pak Ujang mengatakan bahwa ketika diadakan syuting Rumah Pengabdi Setan, ternyata untuk menambah aura mistis dari rumah tersebut, beberapa orang yang ada di sana mencoba untuk mendatangkan atau memanggil arwah-arwah yang ada di sekitar tempat itu untuk berkumpul di Rumah Pengabdi Setan. Jadi untuk keperluan syuting lah, ya. Untuk keperluan syuting, jadi biar mendapatkan suasana horor yang lebih mencekam. Rumah yang sudah angker, rumah yang sudah ditempati oleh dedemit, makhluk halus, ditambah lagi, dipanggil lagi, diundang lagi berkumpul di sana. Saya menceritakan kejadian ini ke Pak Ujang, dan Pak Ujang berpendapat, ya, bukan memastikan, ya. Dia hanya berpendapat mungkin sosok-sosok yang ada di sana, sosok-sosok yang ada di dalam mimpi saya merupakan arwah-arwah yang dipanggil, ya,
makhluk-makhluk yang dipanggil untuk menempati rumah pengabdi setan. Karena juga saya merasa kalau sosok yang ada di dalam mimpi saya benar sosok yang menghuni atau sosok yang berasal dari rumah itu, mungkin dia akan mengganggu saya. Namun dengan tatapan yang seolah-olah ingin mengajak saya berkomunikasi, dan mereka datang dengan wajah yang tidak menakutkan, dengan wajah yang layaknya manusia normal, cuman hanya ya sedikit kering dan pucat, tidak memiliki cahaya atau tidak memiliki nur ya, karena ruh diciptakan atau arwah yang sudah ada di dunia gaib atau di dunia mistis memang sudah berbeda auranya dengan layaknya manusia biasa ya. Layaknya manusia normal memiliki cahaya dari aura wajahnya. Sosok itu tidak menyeramkan, namun bayangan saya sampai hari ini, malam ini saya masih mengingat jelas sosok wanita yang tadinya memakai pocong tiba-tiba bangkit dan seolah-olah bisa membuka bagian pocongnya, dan terlihat seperti menggunakan pakaian biasa dan mengusap wajahnya seperti ini. Allahu a'lam, sosok apa itu saya tidak bisa memastikannya. Namun di sini saya hanya ingin berbagi kepada sahabat bahwa tempat-tempat misteri ya, tempat-tempat yang dijadikan tempat ritual ya, boleh dikatakan rumah pengabdi setan, sekarang dijadikan tempat dikunjungi orang yang memang hanya untuk melihat setan. Jadi gini ya, ketika kita datang ke suatu tempat yang mana kita ingin bertemu dengan setan, ya disitulah kita akan dapat bertemu atau merasakan setan. Namun walaupun tempat itu angker, tempat itu memiliki cerita mistis ya, orang sering melihat penampakan di sana. Tapi kalau nawaitu kita datang ke sana untuk niat baik atau melakukan sebuah pekerjaan atau untuk mencari nafkah, insya Allah kita tidak akan dapat bertemu dengan sosok-sosok makhluk yang ada di sana. Tapi kalau kita memang dari awal berniat untuk saya mau datang ke sana untuk bertemu dengan setan, ya karena niat kita didengar oleh Allah, ya kita dipertemukan dengan setan yang ada di sana. Ya. Memang hari itu saya datang ke sana berniat ingin pertama menghilangkan rasa ingin tahu saya, bagaimana sih bentuknya rumah pengabdi setan yang tadinya cuma saya dapat melihat di YouTube dan saya dapat melihat atau mendengar kabar dari teman-teman. Saya berniat ke sana hanya untuk jalan-jalan ya. Kebetulan saya berada di lokasi itu ya. Menurut saya sangat rugi lah kalau nggak bisa langsung melihat rumah pengabdi setan. Ya. Nah, setelah pengalaman yang saya rasakan sendiri dan cerita dari Kang Ujang, saya juga mendapat informasi dari Kang Taufik yang kemarin ada di video sebelumnya. Karena dia juga seorang pemandu wisata di rumah pengabdi setan dan dia juga pernah mendampingi beberapa konten kreator untuk melakukan explore di rumah pengabdi setan pada malam hari. Saat dia mendampingi para konten kreator untuk melakukan explore misteri di sana, dia juga sering melihat sosok kuntilanak yang ada di sana. Di beberapa kesempatan saat Taufik mendampingi orang-orang tersebut, dia melihat sosok kuntilanak, sosok genderuwo yang menempati rumah pengabdi setan itu. Jadi Taufik bercerita gini, salah seorang YouTuber lah ya, boleh kita katakan, datang ke rumah pengabdi setan dan sudah diperingati oleh Taufik, jangan tiduran di ranjang ibu karena nanti bahaya. Nah, YouTuber itu mengatakan,
nggak apa-apa lah, cuman tiduran doang kok, masa terjadi hal yang aneh-aneh ya. Dia pun tiduran di ranjang ibu untuk kontennya ya, biar terlihat keren atau terlihat mencekam. Dia tidur di ranjang ibu, dan nggak lama kemudian orang yang tidur di ranjang ibu itu mengalami kesurupan seorang wanita ya. Atopik yang sudah memperingati kalau jangan tidur di ranjang ibu, nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dia masih ngeyel. Atopik melihat kesurupan itu, dia langsung meninggalkan orang tersebut. Atopik bilang, ya bodoh amat lah, saya udah peringatin kamu jangan tidur di sana, kamu masih ngeyel untuk tidur di sana, ya bodoh amat lah. Akhirnya tim yang ada di sana ya, tim dari YouTuber itu heboh lah karena kejadian kesurupan ini. Nah, setelah sadar, Atopik baru bilang, tadi saya sudah peringatkan, saya lama menjadi guide di sini, menjadi pemandu wisata di sini. Saya tahu selak-beluk dari lokasi tempat ini. Kalau saya bilang jangan ya jangan, karena ranjang itu memang menyimpan sebuah kisah misteri. Nah, Atopik yang pernah ya memotret rombongan yang berkunjung ke rumah pengabdi setan. Ketika foto itu diambil, sama sekali bersih, ya. Tidak ada penampakan. Ketika Atopik pulang ke rumah, foto yang tadinya diambil, tepat di foto yang di background ada foto ibu, menyelip sesosok anak kecil yang memiliki perawakan seperti genderuwo, persis seperti genderuwo. Dan saya juga dapat mengatakan kalau memang itu sosok genderuwo. Nah, gini ya. Jadi setelah Atopik menunjukkan foto itu kepada saya, Atopik menceritakan bahwa di sini ada sosok genderuwo, dia bilang. Saya beberapa kali melihat, pertama di ruang tengah saat saya memotret, dan kedua nggak sengaja saya memotret di bagian tangga. Di situ saya melihat genderuwo itu naik ke tangga tapi membelakangi saya, dia bilang. Membelakangi saya. Hanya terlihat bagian belakang dari genderuwo yang rambutnya acak-acakan dengan bahu yang sangat lebar. Nah, ketika Atopik menceritakan itu di rumah pengabdi setan, saya ngobrol sama Atopik. Apa yang diceritakan Atopik benar-benar melintas melewati tangga tersebut. Namun saya nggak memberitahu Atopik sampai hari ini. Saya nggak memberitahu kalau saya melihat sosok yang diceritakan Atopik. Nah, di sini saya menyimpulkan ya, bahwa sosok yang saya bilang tadi ramai datang berkumpul di kamar ibu, dan sosok yang mendekati saya memegang kaki saya. Memegang kaki saya yang tadinya tangannya terasa dingin, lama-lama hangat dan membuat saya terbangun dari tidur. Dan setelah saya bangun, saya buka kaos kaki saya, rasa hangat itu masih ada. Itulah sosok genderuwo yang dikatakan oleh Atopik. Karena gini ya sahabat, energi dari genderuwo itu memang dapat bersentuhan dengan manusia. Nggak tahu saya alasannya kenapa, nggak tahu bisa kenapa ya. Mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar cerita kalau wanita yang ditinggalkan suaminya pergi jauh atau pergi malam, sering didatangi sosok genderuwo yang mewujud menyerupai suaminya dan melakukan hubungan badan. Nah, itulah, entah kenapa ya, saya juga nggak tahu kenapa sosok genderuwo itu bisa menjelma ke alam manusia dan energinya bisa menyatu seperti layaknya manusia. Saya yakin bahwa sosok yang memegang kaki saya di dalam mimpi itu adalah sosok genderuwo. Namun, sosok itu sebenarnya tidak mengganggu. Mereka hanya tersesat. Ya, karena mereka tidak berasal dari tempat itu. Tapi mereka sudah diundang ke sana. Mereka sudah dibawa ke tempat itu, namun tidak dikembalikan lagi. Seolah-olah
Sekarang Rumah Pengabdi Setan itu menjadi perkumpulan dari sosok makhluk halus. Ya. Namun dengan banyaknya kejadian-kejadian misteri di Rumah Pengabdi Setan, ya. Di situ juga Allah memberikan rezeki lebih kepada warga setempat, karena rumah itu sekarang banyak sekali dikunjungi wisatawan. Jadi warga setempat dapat bekerja untuk menjadi guide tour, dapat berdagang ya di bagian depan di pinggir jalan. Sebelum masuk ke Rumah Pengabdi Setan, warga banyak mencari rezeki untuk berjualan karena ramai sekali wisatawan untuk ingin merasakan aura misteri di Rumah Pengabdi Setan. Ya itulah ya, di setiap kejadian atau di setiap hal ya yang terjadi di dunia ini memiliki hikmah atau berkah tersendiri. Ya, inilah sebuah kisah misteri yang saya alami di Rumah Pengabdi Setan yang menurut saya cukup mencekam. Dan memang kisah Rumah Pengabdi Setan ini sengaja nggak saya ceritakan seperti layaknya video-video yang sudah banyak beredar di YouTube, menceritakan kisah pengabdi setan yang mengambil cerita dari rumahnya sendiri ya, latar belakang film Rumah Pengabdi Setan, dan menceritakan tempat-tempat syuting dari Rumah Pengabdi Setan. Jujur saya datang ke sana hanya ingin berkunjung, dan nggak tahu kenapa hari itu saya mengalami sebuah kisah misteri, kejadian misteri yang sampai ke rumah, sampai diikuti dalam mimpi, yang mungkin mereka ingin menyampaikan pesan kepada saya, namun saya tidak dapat mengartikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat gaib yang ada di sana. Ya, dengan kekurangan dari saya lah mungkin ya. Tapi mereka sudah mengisyaratkan saya bahwa mereka tidak mengganggu. Jadi untuk sahabat-sahabat, sebenarnya sosok-sosok dari makhluk astral ya, makhluk-makhluk gaib, kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak mengotori tempat mereka, tidak mengganggu mereka, insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Atas kebesaran Allah, atas izin Allah, kita lebih mulia dari bangsa jin, setan, iblis. Kita manusia diciptakan dengan kemuliaan. Mungkin inilah sebuah kisah misteri yang saya dapat ceritakan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.